Halo semuanya, para pendengar podcast Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalin, aku Rifni sebagai moderator di POAN, Podcast Keilmuan dari Departemen Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena bakal ditemenin sama salah satu narasumber kita, di mana aku bakal ngobrol-ngobrol seputar topik yang dekat banget sama kehidupan kita, yaitu tentang perkuliahan atau mungkin lebih tepatnya serba-serbi prestasi di kampus. Wah, menarik banget kan teman-teman? Nah, narasumber kita ini merupakan Duta Kampus UPN Veteran Jakarta tahun 2020 hingga 2021, di mana beliau juga aktif di organisasi kampus, terus juga aktif sebagai public speaker, dan yang gak kalah penting, beliau ini bisa tetap meraih IPK-nya yang memuaskan. Nah, pasti teman-teman nih juga udah nggak asing lagi sama narasumber kita ini. Narasumber kita ini yaitu namanya Kak Liza Febrina atau biasa yang disapa itu Kak Ica. Halo Kak Ica, apa kabar Kak? Halo Rifni, alhamdulillah baik. Rifni apa kabar? Alhamdulillah aku juga baik nih Kak. Nah, tadi mungkin udah aku spill beberapa kegiatan Kak Ica nih. Nah, mungkin boleh dong Kak sharing lagi. Sebenarnya tuh Kak Ica akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Kak? Baik. Jadi sekarang kan aku mahasiswa semester 7 ya, mahasiswa akhir. Sekarang aku masih harus menempuh 2 mata kuliah dan juga skripsi. Selain itu, aku di organisasi kampus menjabat sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Master of Ceremony UPN Veteran Jakarta. Lalu aku juga sedang melaksanakan program magang di salah satu perusahaan BUMN, yaitu Kantor Pusat PT Pegadaian Persero. Gitu Rifni. Wah, banyak banget ya kegiatannya Kak Ica nih. Pastinya aktif di berbagai kegiatan kayak gitu jadi ngebuat produktif banget ya Kak, dan manfaatnya juga pasti banyak banget. Nah, menurut Kak Ica sendiri tuh sebenarnya seberapa penting sih Kak kita tuh aktif di bangku perkuliahan, dan sejauh ini tuh Kak Ica tuh benefitnya apa gitu yang udah Kak Ica rasain sampai sekarang? Iya betul banget Rifni. Jadi kita aktif di kampus itu kita dapat banyak sekali manfaat. Yaitu diantaranya selain kita meningkatkan skill, kita juga memperluas relasi. Lalu kita juga dapat menjadi pegangan untuk kita nantinya kalau misalkan buat teman-teman yang mau berkarir kerja itu tuh nanti akan dilihat kita tuh selama kuliah itu ngapain aja, apakah hanya belajar aja atau seperti apa. Nah, sedangkan untuk kita-kita yang aktif di organisasi itu dinilai memiliki soft skill yang lebih bagus dibandingkan dengan uh, pesaing lainnya gitu. Karena nanti pada akhirnya di dunia kerja itu sama kayak kita lagi kerja di organisasi kampus. Kan aku sekarang lagi magang ya. Dan aku tuh ngerasain banget manfaatnya. Selama ini aku ikut organisasi tuh benar-benar kepake banget di dunia kerja. Gitu, Rifni. Wah, iya ya Kak, benar banget sih. Benefitnya banyak banget ya Kak. Nggak kayak aku nih yang cuma awal-awal ikut organisasi tuh cuma buat ngebagusin CV gitu Kak, ternyata bisa juga nambah pengalaman, nambah relasi gitu ya Kak. Nah, kan aku juga ngeliat nih Kak Ica tuh aktif banget di sosial medianya dan suka sharing nih kegiatan-kegiatannya. Ngeliat Kak Ica tuh kayak, wah produktif banget sih sehari-harinya gitu. Aku tuh sampai penasaran gimana sih nih Kak Ica ngatur waktunya gitu. Soalnya kalau dilihat kan Kak Ica juga lagi menempuh skripsi ya Kak, terus juga lagi magang. Tapi Kak Ica tuh masih bisa nyempetin waktu buat main atau bahkan mungkin Kak Ica me time. Boleh dong Kak sharing nih gimana sih time management versi Kak Ica gitu Kak? Oke, time management ya. Jadi kalau buat aku sih, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya prioritas kita itu yang mana dulu nih. Nah, setelah kita tahu prioritas kita, ya kita usahakan untuk kita selesaikan dulu yang menjadi prioritas. Untuk saat ini kan yang jadi prioritasku adalah menyelesaikan skripsiku gitu dan juga menyelesaikan 2 mata kuliah yang tersisa. Nah, itu menjadi fokusku. Jadi saat ada kelas dan juga aku harus mengerjakan skripsi, semuanya tuh aku tinggalin gitu. Terus juga untuk magang, ya sebisa mungkin kita kerjain kerjaan jangan ditunda-tunda
gitu. Jangan mendekati deadline supaya apa? Supaya waktu me time-nya juga makin banyak, terus supaya kita bisa kerjain hal-hal yang lainnya juga gitu. Jadi pokoknya jangan pernah tunda-tunda pekerjaan dan juga harus ingat prioritas kita itu yang mana. Jangan sampai misalkan kita udah terlena nih mengerjakan, apa gitu, suatu project yang lebih seru gitu ya dibandingkan harus skripsian yang pusing gitu. Jangan sampai terlena, sampai akhirnya hal yang menjadi prioritas itu justru jadi ditinggalkan gitu. Kita harus perlu, membuat skala prioritas yang mana nih yang jadi prioritas. Terus kalau buat me time itu buat aku jadi reward setelah aku nyelesain semua tugas-tugas, semua, kerjaan magang, semua, tugas kuliahku. Nah, itu aku akan kasih reward untuk diriku sendiri berupa me time gitu. Wah, menarik banget nih, tentang cara mengatur waktu ya Kak Ica ya, berupa, menentukan skala prioritas gitu ya, Kak. Mungkin, teman-teman bisa ngeduplikat nih yang ngedengerin, gimana sih cara ngatur waktu. Aku sendiri juga kan kalau ngatur waktu ya, Kak, kadang walaupun udah bikin jadwal gitu, kadang suka aja ada banyak godaan gitu ya, Kak, tadi males atau nunda-nunda kerjaan atau bahkan kayak tekanan dari luar gitu. Dan rasanya tuh kadang apalagi sekarang pandemi pengennya rebahan aja gitu rasanya. Nah, Kak Ica sendiri tuh ada gak sih godaan-godaan gitu tuh? Eee, dan kalau ada mungkin gimana sih Kak cara ngatasinnya nih untuk, eee, tetap bisa produktif gitu Kak, melawan godaan-godaan itu? Oke, tetap bisa produktif untuk melawan godaan ya. Kalau aku sih gini, kalau aku mikirnya, kalau aku tuh tipe orang yang, kalau kerjaanku belum selesai, justru aku makin pusing. Jadi akan lebih baik kalau kewajiban-kewajibanku tuh aku selesaiin duluan, karena toh kalau misalkan belum selesai, justru aku nggak bisa nikmatin rebahannya gitu loh. Aku tipe orang yang kayak gitu sih. Aku akan lebih tenang rebahan atau me time-nya atau mungkin, nonton Netflix setelah semua kerjaanku selesai. Karena, ya gimana ya, malah pusing aja kalau misalkan kerjaannya tuh belum selesai. Jadi sebaiknya ya diselesain dulu, toh nanti me time-nya akan jadi lebih menyenangkan dibandingkan dengan me time tapi kerjaan-kerjaannya tuh menumpuk gitu, aku malah makin pusing. Aku tipe yang seperti itu sih Rifni, aku yang, "Oh ya udah kerjain aja dulu daripada nantinya harus waktu me time-nya itu semakin berkurang," gitu ya kan. Apalagi, aku juga magangnya itu WFO ya Rifni, jadi kan aku harus ke kantor. Mmm. Terus kalau misalkan tugas kuliahku belum selesai, ya makin banyak lagi gitu nanti tugasnya gitu. Oh, oke Kak. Wah menarik banget ya berarti Kak Ica tuh bener-bener teratur banget ya Kak. Nggak juga Rifni, lebih ke kayak daripada aku makin pusing gitu. Aku Mmm, tipe orang yang, kayak gitu. Jadi aku pernah nemu quote nih, iya. kalau misalkan kamu, capek kerja, tapi akan lebih capek lagi cari kerja gitu kan. Nah aku sama, mungkin mirip-mirip analoginya kayak gitu ya. Mungkin kita capek nih ngerjain tugas, tapi akan lebih capek lagi kalau tugasnya tuh nggak kita kerja-kerjain gitu. Mhm. Iya bener sih Kak, kadang malah Mhm. jadi kepikiran ya Kak, menghantui gitu mau main jadi, aduh kepikiran tugas jadi malah nggak seru ya mainnya ya Kak. Iya, bener banget. Jadi kan lebih enak ya kalau misalkan udah selesai semuanya, Iya gitu. benar Kak. Oke Kak, mungkin tadi tentang terkait mengatur waktu dan mengelola gangguan-gangguan gitu yang datang dari luar. Mungkin beralih dari situ, kan Kak Ica juga kita tahu Kak Ica tuh banyak ngeraih prestasi gitu Kak. Amin. Nah, pastinya juga kan merupakan salah satu kebanggaan nih buat prodi kita, ekonomi pembangunan. Nah, bisa, Kak Ica boleh gak sih kasih tips and trick nih buat teman-teman mahasiswa EP nih buat dapetin prestasi kayak Kak Ica nih gimana sih cara-caranya? Oke, tips and trick ya. Kalau menurut aku sih mulai aja dulu. Jadi mungkin yang paling sulit itu adalah untuk mulainya, gitu. Nah, kalau menurut aku, ya misalkan teman-teman nih memang niat ya untuk, mau manfaatkan kuliahnya itu dengan bermanfaat gitu. Gak mau yang cuman belajar di kelas terus udah. Mungkin teman-teman juga mau ikut organisasi, terus juga mau ikut lomba-lomba. Nah, semuanya itu gimana sih bisa
bisa dimulai. Ya kan harus kita mulai aja dulu, jangan jangan kebanyakan, "Aduh aku pengen ini, pengen itu, pengen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J," gitu, tapi nggak dijalan-jalanin. Nah, itu sebaiknya yang pertama adalah harus kita mulai aja dulu. Nah, saat kita memulai itu kita pasti akan belajar. Oh, saat kita mau mulai nih, misalnya mau ikut, lomba ya. Oh, berarti kita pas mau ikut lomba jadi tahu nih, lomba itu ada persiapan administrasi, ada persiapan ini itu. Terus mungkin kalau untuk perlombaan yang tim, kita juga harus membangun bonding dengan tim gitu. Terus, misalkan lombanya apa kan harus belajar dan latihan. Dengan kita mulai aja dulu, itu kita udah langsung belajar sih, belajar banyak banget. Belajar lebih banyak bahkan dari kita, sekedar mikir atau sekedar baca. Karena saat kita mulai dulu itu, kita learning by doing, learning by experience. Menurutku learning by experience itu akan lebih nyangkut ya, nyangkut di kita ilmunya gitu. Kalau nggak salah aku pernah baca research psikologi bahwa kalau yang kita mempelajari dengan mempraktekkan, itu ilmu yang terserap itu kurang lebih 75%. Tuh, kalau misalkan kita mulai aja dulu, kita mau mulai apa nih? Apa aja deh sebutin. Mungkin, teman-teman di sini mau mulai, "Aduh aku pengen banget ke MC," gitu ya. "Aku pengen banget ya, jadi MC." Ya udah, mulai aja dulu, cobain. Nah, saat mau nyobain itu kan kita tentu persiapan, latihan, dan segala macam persiapannya. Nah, dari saat persiapan itu kita menyerap 75% pelajaran yang tentunya, berguna banget gitu, yang tentunya itu akan menjadi, apa ya, catatan jam terbang gitulah istilahnya. Begitu juga dengan lomba, kalau teman-teman mau mulai aja dulu, even teman-teman kalah, at least teman-teman udah menerima 75% pelajaran dari kegagalan lomba tersebut, yang sebenarnya bukan kegagalan, tapi awal dari kesuksesan. Gitu teman-teman, aku, pernah ikut lomba debat, itu kalah, tapi aku bersyukur sih karena saat aku kalah itu, aku tetap dapat 75% pelajaran, dari mulai persiapannya, terus dari mulai melatih mentalku, terus aku tahu medannya nih, oh lomba debat itu medannya seperti ini gitu. Gitu sih Rifni. Jadi yang paling pertama tipsnya adalah mulai aja dulu, terus setelah dimulai kayak persiapkan sebaik mungkin dan, kalau misalkan kita menghadapi sebuah kegagalan, jangan pernah menyerah, karena pada dasarnya kegagalan itu awal dari kesuksesan, itu benar. Karena saat kita gagal ya kita tetap dapat ilmunya. Terus yang kedua, jangan takut bertanya, gitu. Jadi misalkan, teman-teman mau ikut lomba debat, ya udah temen cari-cari kenalan teman-teman yang expertise di bidang, debat gitu. Nah itu salah satu manfaat juga sih dari teman-teman aktif organisasi atau aktif di perkuliahan itu teman-teman jadi punya banyak relasi kan, jadi semakin banyak yang ditanya-tanya gitu. Oh ada si A nih yang jago debat, atau si B yang jago esai, atau si C yang, public speaking-nya bagus gitu, gitu. Terus, yang terakhir, jangan lupa teman-teman, apapun agama kalian, jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena menurutku, ya dengan kita berdoa itu ya, kita dapat kekuatan juga, kekuatan batinnya gitu ya. Dan juga, kan kita usaha nih semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan gitu kan, apapun agama teman-teman semua, ya jangan lupa usaha harus diiringi dengan doa dan juga restu orang tua. Nggak apa-apa, teman-teman, bilang aja ke orang tua teman-teman, "Ma, Pa, doain ya, aku lagi mau ikut lomba ini nih," atau, "Ma, Pa, doain ya aku lagi mau seleksi ini nih," gitu. Dan juga mungkin ke dosen juga, dosen itu orang tua teman-teman, di kampus ya, minta aja doain, "Bapak, Liza lagi skripsi nih Pak, doain ya Pak, semoga lancar, sukses." Atau, "Pak, Liza lagi mau lomba debat nih Pak, doain ya Pak, mohon bimbingan dan doanya ya Pak." Gitu sih kurang lebih tips and trick dari aku, Rifni. Wah, keren banget nih Kak Ica tips and triknya. Aku sampai eh, mungkin bisa teman-teman nanti terapin ya. Mungkin aku juga bakal nerapin dan bisa pelan-pelan nyusul Kak Ica nih buat ngeraih prestasi kayak Kak Ica gitu. Amin. Lebih Nah, bagus, Rifni. iya amin Kak. Nah, mungkin Kak, pasti Kak Ica kan sampai sekarang nih udah banyak hal-hal yang Kak Ica laluin, terus Kak Ica dapetin gitu.
mungkin kan Kak Ica ada nih motivasi atau dorongan sampai saat ini gitu. Nah, buat kita-kita nih Kak, yang mungkin belum tahu motivasinya apa supaya lebih semangat lagi ngegapai cita-cita, gimana sih Kak tipsnya nih buat kita nih Kak, kayak Kak Ica gini, motivasi Kak Ica tuh selama ini tuh apa gitu Kak? Oke, yang jadi motivasi aku ya Rifni. Sebenarnya yang jadi motivasi aku itu adalah aku mengingat kenapa aku memulai semua ini gitu. Jadi kan aku memulai kuliah nih. Nah terus aku tuh nggak mau kuliahku ya gitu-gitu doang lah istilahnya ya. Aku nggak bilang teman-teman yang cuman belajar nggak ikut organisasi itu cuman gitu-gitu doang, tapi aku pengen live my life to the fullest. Jadi aku kan memulai kuliah nih, ya sayang aja gitu. Waktu yang kurang lebih 3,5 tahun atau mungkin 4 tahun di UPN Veteran Jakarta, aku berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Sayang aja gitu kalau misalkan 3,5 tahun atau 4 tahunku hanya terbuang sia-sia gitu. Alangkah lebih baiknya aku gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan aku juga selalu berusaha untuk dimanapun aku berada, aku dapat memberikan kebermanfaatan dan kontribusi untuk tempat tersebut gitu. Karena sekarang aku di S1 Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta, aku jadi angkatan kedua, ya kan, kakak tingkatku baru satu. Ini juga salah satu menjadi motivasi aku, ya kenapa gak aku gunakan dengan sebaik mungkin, aku memberikan kontribusi untuk jurusanku gitu. Apa yang bisa aku lakukan apa? Ya dengan aku aktif, misalnya aku awal-awal kuliah tingkat 1 ya, semester 1 2 itu aktif di himpunan. Itu salah satu bentuk mungkin kontribusi kecilku untuk ekonomi pembangunan pada saat itu. Lalu setelah itu ya aku berusaha untuk bagaimana bisa jadi mahasiswa yang sebaik-baiknya mempergunakan waktu 3,5 tahunnya yang sebenarnya itu singkat loh. Mungkin waktu awal kuliah mikirnya, oh 3,5 tahun, 4 tahun lama juga ya. Tapi aku sekarang udah di semester 7 dan aku ngerasa kayak baru kemarin aku lagi ospek PKKMB. Terus nggak terasa sekarang lagi skripsian gitu. Jadi ya lebih baik digunain lah, sayang banget sayang. Karena aduh seru banget dan nggak bisa diulang gitu. Meskipun nanti mungkin teman-teman mau kuliah lagi S2, tapi vibes-nya itu beda banget antara kuliah S1 dan kuliah S2. Ini sepengetahuan aku ya, mungkin beda karena nanti S2 tuh mungkin akan banyak teman-teman dari kita tuh yang mungkin mereka udah sambil kerja atau mungkin umurnya udah 30 tahun, 40 tahunan. Sedangkan kita saat S1 ini teman-teman kita masih muda-muda semua, jadi makin semangat juga kan, kita yang makin lagi muda juga dan banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan gitu. Kenapa enggak? Gitu, Rifki. Wah, oke Kak, mungkin motivasi yang Kak Ica pegang tentang harus mempergunakan waktu ya Kak sebaik mungkin gitu bisa jadi motivasi buat teman-teman juga nih yang mungkin masih mencari-cari apa sih motivasinya dan bisa nggak males-malesan gitu ya Kak dalam melakukan kegiatannya. Betul. Nah Kak, kalau ngomongin support system nih Kak, pasti Kak Ica nih juga dikelilingi sama support system yang mungkin bisa ngebantu Kak Ica juga sampai saat ini ya Kak. Boleh dong Kak, kalau menurut Kak Ica tuh penting gak sih kita punya support system dan kalau Kak Ica sendiri tuh support systemnya tuh dari mana lebih besarnya gitu Kak? Oke, support system ya. Kalau menurutku support system tuh penting banget sih. Karena ya meskipun aku tadi orangnya mungkin pusing kalau kerjaanku belum selesai atau mungkin ya aku yang ingin menggunakan waktuku dengan sebaik-baiknya, tapi yang namanya manusia ya butuh support system juga. Kalau buat aku support system nomor satuku itu keluarga sih. Aku selalu ingat mama papaku aja kalau misalkan aku lagi mulai loyo gitu ya. Oh ya udah aku ingat mama papaku. Oh aku awal masuk kuliah nih dianterin papa ke kampus. Terus juga di rumah gitu kan ya. Ya pengen aja ngebahagiain
mama papa gitu. Jadi itu jadi support system aku banget-bangetan sih. Dan bersyukurnya aku juga punya keluarga yang suportif. Bukan cuman mama papa sih sebenarnya, nenek. Ini jadi agak curcol. Nenek-nenekku, tante-tanteku itu juga support banget sih. Maksudnya kayak suka nanyain, "Gimana IPK semester sekarang berapa nih IPK-nya?" Itu sih yang jadi penyemangatku gitu. Terus, selain itu teman-teman di S1 Ekonomi Pembangunan tentunya jadi support system aku banget sih. Jadi EP 2018 tuh solid-solid banget, kakak tingkatnya juga baik-baik banget, adik-adik tingkatnya, adik-adikku juga sportif banget kayak Rifni, kita sering sharing-sharing bareng, ya kan Rifni? Aduh iya Kak. Iya, jadi selain keluarga, EP buat aku juga udah jadi support system banget sih. Jadi buat teman-teman EP, kalau kalian masuk Hima EP, kalian akan menemukan support system di sana. Agak promosi ya. Terus Nggak apa-apa. teman-teman di UKM juga jadi support system banget buat aku kan, di UKM MC Veteran Jakarta itu jadi support system banget. Kalau dulu zaman-zamannya kuliah offline, sering banget kalau misalkan lagi isoma, jam sholat zuhur, makan siang, ke sekre UKM MC, terus di situ ketemu teman-teman. Kalau misalkan lagi pusing-pusing, ngerjain tugas atau pusing-pusing apa, terus ketemu teman-teman, itu jadi support system juga. Tapi ya nomor satu tadi keluarga. Harus ingat orang tua, nenek, kakek mungkin, dan tante om kalian gitu ya. Harus ingat itu sih, gitu. Wah berarti peran keluarga tuh kuat banget ya di diri Kak Ica gitu ya Kak. Iya betul, Rifni. Selain itu juga ada teman-teman, mungkin ada pacar juga kali ya Kak yang jadi support system ya Kak. Waduh. Oke Kak. Mungkin tadi terkait support system kita udah bahas, terus terkait motivasi, terkait prestasi, tips and triknya gitu ya Kak. Boleh dong Kak nih buat teman-teman mahasiswa baru dan mahasiswa ekonomi pembangunan nih Kak yang baru mau mulai mengukir prestasinya gitu. Boleh dong Kak kasih kesan atau pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini Kak. Kesan-pesan ya. Kesan pesan atau pesan aja nih Rifni? Oh pesan boleh Kak atau closing statement boleh deh. Oke. Closing statement ya buat adik-adik ekonomi pembangunan. Closing statement untuk adik-adik ekonomi pembangunan. Yang pertama, jangan takut untuk mulai aja dulu. Karena saat kita berani memulai, kita akan learning by doing, learning by experience, dan kita di situ akan dapatkan banyak sekali ilmu, bukan hanya di textbooks, tapi juga kita mendapatkan pengalamannya secara langsung gitu ya. Baik misalkan kita langsung mulai aja nih ikut organisasi, mungkin buat teman-teman yang dulunya di SMA belum pernah ikut organisasi, ya mulai aja dulu, karena nanti saat kita mulai kita akan tahu medannya. Setelah kita tahu medannya, kita tahu di situ kekurangan kita atau kelebihan kita. Di situ kita banyak banget belajar. Terus yang kedua, kalau kita gagal, jangan pernah takut untuk coba lagi. Gitu, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Lalu yang ketiga, perbanyak relasi teman-teman. Karena pintar aja itu nggak cukup. Kita kan makhluk sosial, kita perlu bersosialisasi. Dengan kita punya banyak relasi, kita punya banyak rezeki gitu. Jadi kalau kan ada ini ya, semboyan banyak anak banyak rezeki. Nah kalau ini enggak, banyak teman banyak rezeki. Itu jadi ya perbanyak teman, tapi jangan sampai kita kebawa arus gitu. Jadi kalau kita berteman, kita harus tahu nih apa yang perlu kita ambil. Yang perlu kita ambil tuh yang baik-baiknya aja gitu. Nah terus jangan lupa juga, sekuat apapun kita berusaha, harus diiringi dengan doa. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa dan juga minta restu orang tua. Minta restu dosen, bapak ibu dosen. Terus kita juga harus selalu ingat bahwa nih ya teman-teman, daun jatuh pun sudah
ditakdirkan gitu ya oleh Tuhan, bahwa daun yang itu tuh yang akan jatuh. Jadi teman-teman tuh harus meskipun nih teman-teman misalkan berusaha sekeras mungkin, seambisius mungkin gitu ya, kayak udah berusaha keras, tapi teman-teman harus tahu juga kan bahwa semuanya itu tuh pada akhirnya itu ya takdir yang menentukan. Jadi, just live your life to the fullest. Jadi lakukan, hidup ini dengan sebaik mungkin, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tapi nggak usah panik kalau misalkan ada suatu hal terjadi. Karena segala hal yang terjadi itu pada dasarnya, mmm, kalau misalkan hal buruk tentu pasti ada hikmah di baliknya. Jadi kita harus selalu positif karena ingat tadi bahwa segalanya itu takdir dan kalau misalkan hal buruk yang terjadi, itu tentu pasti masih ada hikmah di baliknya, gitu. Jadi, misalkan boleh nih kita ambisius, tapi harus tetap chill menjalani hidup gitu. Istilahnya, work life balance gitu ya kalau buat orang kerja. Jadi, ya kerja tapi, hidupnya harus tetap punya kehidupan yang, baik juga gitu, jangan sampai stres-stres banget gitu. Jadi harus punya waktu untuk me time juga, karena sadar bahwa, segala hal yang terjadi ini merupakan takdir dan kalau misalkan yang terjadi itu menurut teman-teman buruk, menurut teman-teman ya, padahal itu nggak buruk juga kok. Ada banyak hikmah di balik hal tersebut. Gitu aja sih dari aku, Rifki. Wah, keren banget nih, Kak Ica spirit positifnya. Aduh, aku jadi bener-bener tergugah banget sama omongan-omongan Kak Ica nih. Tapi sayang banget nih Kak, perbincangan kita sampai lupa waktu udah sampai sini. Makasih banyak Kak Ica udah mau sharing ilmunya terkait meraih prestasi. Tapi karena keterbatasan waktu nih Kak, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kali ya Kak. Oke Rifni, terima kasih banyak Rifni. Semoga bermanfaat ya buat semua yang mendengarkan podcast ini. Amin, makasih banyak Kak Ica. Semoga juga Kak Ica bisa lebih sukses lagi ke depannya dan sehat selalu ya Amin, Kak. amin ya Allah. Sukses, sukses juga Rifni dan sehat selalu dan juga untuk semua yang mendengarkan podcast ini semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Amin. Oke, makasih banyak ya Kak Ica dan terima kasih juga untuk teman-teman nih yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman dapat bisa menerapkan hal-hal positif dari podcast ini dan bisa memberikan informasi untuk kalian semua. Aku Rifni, selaku moderator podcast keilmuan, mohon pamit undur diri. Stay safe and healthy. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dah.